Halo guys, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan tentang teknik penstrukturan. Nah, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu nih sama anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Robiatul Adawiyah. Yang kedua, saya sendiri, Gebi Andrea Putri. Yang ketiga, Misi Arahmi. Dan yang keempat, Atifa Novriani. Dan tentunya mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Afdal, MPD Kons. Nah, agar teman-teman gak penasaran nih sama materi kita hari ini, langsung aja nih. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Robiatul kepada Atul, dipersilakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penstrukturan. Structure atau penstrukturan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan konseling. Structure berisikan pembatasan-pembatasan konselor berkenaan dengan sifat, kondisi, batas-batas, dan tujuan dari proses konseling. Tujuan penstrukturan. Apa sih tujuan penstrukturan? Tujuan penstrukturan adalah menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang dijalani oleh klien. Atau, dengan kata lain, tujuan penstrukturan adalah untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang penyelenggaraan konseling, meliputi pengertian, tujuan, sifat, azas, prinsip, dan prosedur penjelasan mengenai poin-poin dalam konseling. Hal yang dimaksudkan agar klien dapat menjalani proses konseling dan lebih jauh diharapkan secara sukarela terlibat langsung dan aktif dalam proses konseling. Fungsi penstrukturan. Fungsi penstrukturan dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi fasilitatif, yaitu memfasilitasi munculnya rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan atau partisipasi aktif klien dalam proses konseling. Kedua, fungsi terapeutik, yaitu untuk memecahkan masalah klien dan menyehatkan mental individu yang bermasalah. Yang ketiga, fungsi protektif, yaitu untuk melindungi klien agar merasa nyaman dalam melakukan proses konseling dengan menjamin kerahasiaannya. Teknik penstrukturan. Yang pertama, yaitu penstrukturan pembatasan peran. Penstrukturan pembatasan peran ini dimaksudkan untuk menghindari peran diri yang tidak profesional sehingga tidak menimbulkan kesan keliru bagi konseling tentang peran konselor. Yang kedua, penstrukturan pembatasan waktu. Digunakan untuk mendorong konseling menggunakan waktu secara efektif, efisien, tetapi tetap produktif. Yang ketiga, penstrukturan pembatasan gerak. Teknik ini digunakan oleh konselor membatasi gerak konseli dalam konseling jika ada konseli yang emosional dan mengacau fasilitas ruang konseling. Yang keempat, atau yang terakhir adalah penstrukturan pembatasan masalah. Teknik ini digunakan untuk membatasi masalah yang dikemukakan konseli sehingga kedua pihak menjadi fokus. Contohnya yaitu, saat konseling, konseli harusnya lebih bisa memilih masalah mana yang lebih dahulu terdesak atau perlu dipecahkan terlebih dahulu. Bentuk-bentuk penstrukturan. Yang pertama yaitu kontrak. Kontrak untuk menguraikan persetujuan perstrukturan. Kunci penting dari sebuah bentuk kontrak yaitu jika konselor mengetahui kapan dia atau klien bisa berhasil. Yang kedua yaitu batasan waktu. Dalam hal ini, konselor harus menyatakan pada awal pertemuan kepada klien berapa waktu yang tersedia saat konseling. Yang ketiga, batasan tindakan. Hal ini mengacu pada batas-batas tindakan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan selama konseling. Yang keempat, batasan peran. Struktur peran tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi siapa didik konselor pada saat ini, tetapi juga apa yang diperankan konselor dan klien dalam proses konseling yang akan berlangsung. Yang kelima, pembatasan masalah.
Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling hendaknya didahulukan adalah masalah-masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Materi selanjutnya yaitu isi penstrukturan. Dalam hal ini, penstrukturan dapat berisi 4 macam. Yang pertama, pengertian konseling. Merupakan hubungan antara konselor dengan klien, membahas apa yang dirahasiakan atau yang sedang dialami oleh klien. Yang kedua, bentuk konseling. Seperti saat sekarang ini, itu berhadap-hadapan. Yang ketiga, tujuan konseling, berupa memandirikan klien. Yang keempat, azas dalam konseling. Azas tersebut ada azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penstrukturan. Yang pertama, awal proses konseling dan kapan dibutuhkan. Yang kedua, tanpa permintaan klien, diberikan langsung oleh konselor dan disertai dengan tanya jawab. Yang ketiga, perlunya ada balikan dari klien. Yang keempat, perlunya sikap tenang dan hati-hati konselor untuk meyakinkan klien. Yang terakhir, dalam penstrukturan perlu diberikan contoh agar klien lebih memahami. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penstrukturan. Yang pertama, pengertian konseling. Konseling menurut Prayitno tahun 2004 halaman 99, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma yang berlaku. 2. Tujuan konseling. Tujuan konseling individual juga dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum yang berfungsi untuk mengentaskan masalah klien. Yang kedua, tujuan khusus yang terimplementasi dari fungsi bimbingan konseling. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pengentasan, yang ketiga fungsi pencegahan, dan yang keempat fungsi pemeliharaan, yang kelima fungsi pengembangan, dan terakhir fungsi advokasi. Yang ketiga, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan dalam pelayanan konseling tergantung pada layanan yang akan diberikan kepada klien. Misalnya, layanan informasi dapat dilakukan secara klasikal dalam kelas dan juga dapat dalam bentuk kelompok. Yang keempat, asas konseling. Menurut Prayitno dan Erman Amti tahun 2004 halaman 115, dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam pelayanan konseling yang dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Selanjutnya, jenis penstrukturan. Terbagi 2. Yang pertama, penstrukturan penuh. Penstrukturan ini disampaikan terutama untuk klien yang tidak menyadari dirinya bermasalah, klien yang memiliki persepsi negatif terhadap konseling. Dan yang kedua, penstrukturan sebagian. Penstrukturan dapat diberikan pada bagian awal, tengah, dan akhir proses konseling tentang apa yang akan dialaminya dalam proses konseling. Penstrukturan diberikan kepada klien yang belum tahu atau masih ragu tentang konselor. Oleh karena itu, penstrukturan dapat diberikan langsung oleh konselor tanpa persetujuan klien atau diberikan langsung setelah ada pertanyaan dari klien. Nah, itu penjelasan tentang teknik penstrukturan dari kelompok 5, guys. Kalau ada kurang dan salah dari kelompok 5, mohon maaf ya, guys. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Ruang Konselor agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan video dari kelompok 5 tentang penstrukturan. Penstrukturan ini adalah keterampilan dasar dalam hubungan konseling yang mesti dimiliki oleh konselor dalam upaya membantu klien menghadapi permasalahannya untuk tujuan efektif daily living. Saya akan
memberikan penegasan-penegasan terhadap apa yang dibahas hari ini, bahwasanya penstrukturan itu dilakukan dalam rangka membawa klien memasuki arena proses konseling. Banyak dari klien itu terkadang tidak sadar bahwasanya dia sudah masuk proses konseling, apa yang dilakukan, apa perannya, apa peran konselor, apa peran klien, ini perlu dijelaskan melalui proses penstrukturan, namanya keterampilan penstrukturan. Yang jelas kalau umpamanya penstrukturan itu karena ada struktur, maka yang kita harapkan itu adalah yang berserakan itu bisa dikumpulkan kembali. Kalau selama ini pemahamannya tentang konseling itu keliru, maka melalui penstrukturan itu bisa distruktur kembali, diberikan pemahaman kembali bahwasanya konseling itu adalah upaya pemberian bantuan oleh konselor kepada klien. Kemudian nanti penstrukturan itu ada dua bagian, yaitu penstrukturan penuh dan penstrukturan sebagian. Penstrukturan penuh itu diberikan kepada klien dalam rangka memberikan pemahaman menyeluruh tentang apa itu konseling, apa tujuannya, bentuknya, azasnya, tadi sudah dibahas oleh kelompok, itu disebut sebagai penstrukturan penuh. Sementara penstrukturan sebagian itu penekanan-penekanan yang perlu dilakukan oleh konselor kepada klien dalam rangka dia itu masuk kepada proses konseling yang memang membantu dia untuk menjadi individu yang efektif. Penstrukturan sebagian itu biasa dilakukan terhadap klien-klien yang memang sudah 2 kali datang ke konselor. Konselor itu memberi penekanan kembali mungkin terhadap azas utama yang ada dalam konseling individual. Itu ada 3 kita sebut sebagai etika dasarnya, yaitu azas kerahasiaan, kesukarelaan dan keterbukaan. Keputusan diambil oleh klien sendiri. Dalam penstrukturan sebagian ini nanti dijelaskan oleh konselor kembali bahwasanya dalam proses konseling ini dirahasiakan, oleh karena itu klien itu diminta untuk sukarela dan terbuka. Dan ingat, keputusan itu akan diambil oleh klien sendiri. Itu yang disebut sebagai penstrukturan sebagian. Isi penstrukturan nanti akan kita bahas. Isi penstrukturan itu apa saja dan waktu penstrukturan akan kita bahas bersama. Pertama kita cek dulu isi penstrukturan. Penstrukturan ini isinya adalah apa itu konseling. Kemudian yang kedua, bagaimana konseling, kemana arah konseling, azas-azas pokok konseling, dan peran konselor dan klien. Sekarang kita bahas. Kalau umpamanya kita membahas itu apa itu konseling, tentu kita akan memberikan pemahaman kepada klien bahwasanya konseling perorangan atau konseling individual ini merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Bahasanya nanti bisa akan berbeda antara satu orang konselor dengan konselor yang lain, karena kita tahu konseling itu adalah art atau seni. Seni memberikan penstrukturan berkenaan dengan apa itu konseling antara saya dengan dosen lain, dengan konselor lain, mungkin dengan Anda juga akan berbeda. Mungkin dalam hal ini saya akan menjelaskan konseling ya adalah hubungan antara konselor dan klien untuk membantu klien itu menjadi individu yang bahagia. Ini definisi konseling. Kemudian nanti dalam penstrukturan kita juga mengenal apa yang disebut sebagai bagaimana konseling. Bagaimana konseling ini nanti kita bisa menjelaskan bahwasanya konseling ini melibatkan 2 orang yang saling berinteraksi dalam bentuk komunikasi langsung, mengemukakan dan memperhatikan dengan seksama isi pembicaraan, gerakan-gerakan isyarat, pandangan mata, dan gerakan-gerakan lain yang signifikan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan klien.
kita itu menjelaskan bagaimana konseling itu bisa dilakukan. Antara apa konseling dengan bagaimana konseling, termasuk juga tentang kemana arah atau tujuan konseling. Ini nanti kita bisa bahas atau kita bisa sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Tujuan konseling adalah teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien sehingga klien mampu mengembangkan dirinya ke arah peningkatan kualitas kehidupan efektif sehari-hari. Ini nanti juga dijelaskan bahwasanya konseling itu adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor untuk teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Sehingga apa yang kita harapkan, klien itu mampu mengembangkan dirinya ke arah yang lebih efektif, kehidupan lebih efektif sehari-hari, atau yang kita sebut sebagai cash atau efektif daily living. Konseling juga bertujuan untuk klien memahami masalahnya secara mendalam dan komprehensif, positif dan dinamis. Banyak permasalahan-permasalahan individu atau klien kita nanti itu yang kelihatan itu hanya seperti gunung es itu saja. Yang kelihatan itu hanya muncul saja di atas. Contoh, dia mengatakan bahwasanya dia tidak semangat untuk belajar. Kenapa? Malas saja. Itu kalau dalam bahasa Minang, malas saja bu, atau malas saja bu. Itu perlu didalami melalui konseling. Hal apa dan bagaimana kondisi ini itu bisa terjadi, sehingga kita bisa memahami masalah klien secara mendalam dan komprehensif. Positif dalam artian hal yang negatif itu nanti kita bisa arahkan kepada yang positif, dan dinamis itu selalu berubah. Kemudian berkembangnya persepsi dan sikap serta kegiatan klien untuk mengatasi masalahnya. Ini adalah tujuan khusus dari pemberian konseling individual atau konseling perorangan. Selanjutnya adalah pengembangan dan pemeliharaan potensi klien. Selanjutnya adalah pencegahan terhadap masalah baru yang mungkin akan timbul akibat kondisi yang berkelanjutan seperti ini. Tujuan khusus konseling juga dalam rangka upaya advokasi atau umpamanya pemeliharaan hak-hak klien. Jika hak-haknya itu ada tidak tersalurkan atau umpamanya tidak dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Yang jelas, tujuan khusus konseling atau tujuan umum konseling itu sebenarnya adalah efektif daily living atau yang kita sebut sebagai kehidupan efektif sehari-hari. Saudara yang saya hormati, inti pengentasan masalah itu adalah kemandirian individu dengan 5 ciri atau yang kita sebut sebagai Machirman. 5 ciri kemandirian. Itu apa itu yang 5 ciri kemandirian? Pertama, ciri kemandirian pertama adalah individu itu dapat memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Jika ada klien yang memang bermasalah, dia mampu memahami dirinya secara positif. Dia pahami bahwasanya masalah ini adalah dalam rangka upaya pengembangan dirinya ke arah yang lebih baik, dan dinamis bahwasanya seorang itu akan berubah, tidak akan jelek saja. Yang kedua adalah ciri kemandirian yang kedua adalah dapat memahami dan menerima lingkungan secara objektif. Selain menerima diri secara positif, mestinya kita akan mengarahkan klien kita itu adalah dapat memahami dan menerima lingkungan secara objektif dan dinamis. Dia tidak menyalahkan lingkungan, dia tidak menyalahi orang lain. Kenapa umpamanya dia memiliki kondisi yang seperti ini? Kalau umpamanya dia sedang gagal, dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia memahami bahwasanya lingkungan itu berpengaruh dan bagaimana dia bisa menerima diri secara positif dan dinamis, kemudian menerima lingkungannya secara objektif dan dinamis. 5 ciri kemandirian berikutnya adalah dapat mengambil keputusan secara tepat. Banyak permasalahan-permasalahan dari klien kita itu mereka gagal untuk mengambil keputusan secara tepat. Banyak hal. Contoh umpamanya kenapa umpamanya dia pada akhirnya bingung untuk mengambil perguruan tinggi yang mana ketika di SMA,
padahal itu kemampuan ketika di SMA itu mestinya dia sudah mampu mengambil keputusan dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi mana, perguruan tinggi vokasi kah, perguruan tinggi akademik kah, atau universitas, institut. Ini dikarenakan tidak ada upaya konseling yang mendalam tentang upaya mengambil keputusan secara tepat. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita sebut sebagai 5 ciri kemandirian berikutnya adalah dapat mengarahkan diri sesuai keputusan. Setelah dia mampu mengambil keputusan, ciri kemandirian berikutnya adalah dia mampu mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil dan mewujudkan diri secara optimal. Ini yang tadi saya bahas dalam isi penstrukturan. Nanti kita membahas tentang azas-azas pokok konseling. Ketika dasarnya adalah kerahasiaan, kesukarelaan dan keterbukaan. Bahwasanya konseling ini itu akan dirahasiakan, tidak akan disampaikan, tidak akan dibeberkan datanya kepada orang lain, karena kemarin kita sudah membahas tentang janji konseling itu, janji konselor itu semua data dan atau keterangan yang tidak boleh, tidak layak itu tidak akan kita beritahu kepada orang lain. Kemudian etika dasar berikutnya adalah kesukarelaan, keterbukaan. Oleh karena itu klien nanti diharapkan bisa sukarela dan terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dia alami. Kemudian keputusan diambil oleh klien sendiri. Pada penstrukturan nanti kita akan menyampaikan bahwasanya keputusan itu diambil oleh klien sendiri. Kemudian azas kekinian dan kegiatan, bahwasanya kita akan sampaikan bahwasanya yang dibahas itu adalah masalah-masalah yang terjadi saat ini. Kalaupun ada yang masa lalu itu dibahas juga, tapi bagaimana pengaruh masa lalu itu terhadap kondisi sekarang. Dan kegiatan bahwasanya dia itu mesti aktif. Azas berikutnya yang mesti dijelaskan juga adalah apa yang dibahas itu adalah hal-hal yang normatif dan sesuai dengan keahlian konselor. Saudara yang saya cintai, oleh karena itu kita akan menjelaskan juga peran konselor dalam konseling. Konselor itu menjadi aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling melalui dioperasionalkannya pendekatan teknik dan azas konseling terhadap klien. Semua hal yang diupayakan konselor dengan cara yang cermat dan tepat dalam proses konseling adalah demi terentaskannya masalah yang dialami oleh klien. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya dalam hal ini saya sebagai konselor itu akan membantu Anda untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan, mengembangkan kemampuan diri Anda untuk bisa mampu menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara-cara yang cermat dan tepat. Ini yang perlu kita tekankan bahwasanya konselor itu adalah berperan seperti ini. Kita perlu ingat bahwasanya dalam proses konseling itu konselor itu tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat saja. Sebab kalau hanya pemberi nasihat nanti semua proses konseling itu hanya tertuju kepada konselor. Padahal konselor itu berupaya. Inilah yang kita sebut sebagai upaya bimbingan dalam konseling. Karena konselor itu berperan bagaimana menemukan jati diri klien itu melalui bantuan konselor. Yang kita harapkan nanti klien itu mampu mengambil keputusan sendiri, tidak ada paksaan dari konselor. Peran klien dalam hal ini nanti kita juga jelaskan dalam penstrukturan. Melalui proses konseling, klien bersama konselor melakukan upaya tersinergikan untuk mencapai tujuan layanan. Sehingga kalau kita jelaskan ini, maka klien itu merasa bertanggung jawab terhadap permasalahannya, tidak hanya tertumpu kepada konselor. Walaupun sebenarnya konselor itu adalah ahlinya, tapi kita perlu ingat bahwasanya konselor bukanlah pemberi nasihat semata. Dari segi klien, keefektifan konseling itu ditentukan oleh kondisi klien sejak sebelum bertemu konselor sampai dengan aktivitas klien pasca layanan konseling. Ini perlu dijelaskan juga bahwasanya konseling ini tidak akan efektif kalau umpamanya hanya sampai di pembicaraan kali ini saja. Itu perlu ada aktivitas klien pasca layanan konseling. Kita perlu melakukan evaluasi bagaimana proses, bagaimana keputusan-keputusan yang telah diambil oleh klien itu dilakukannya setelah proses konseling, sehingga perilakunya itu bisa berubah, perilakunya bisa mendukung dia untuk mencapai kehidupan efektif sehari-hari. Pada diri klien, keefektifan layanan konseling mengikuti beberapa pentahapan yang kita sebut sebagai tingkat keefektifan konseling.
tingkat keefektifan konseling ini kita lihat itu ada ini yang 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kita sebut sebagai proses pra-konseling perorangan ya. Pra-konseling perorangan dalam artian yang nomor 1 ini adalah klien menyadari bahwa dirinya bermasalah. Jadi konseling itu akan efektif kalau umpamanya tangga pertama itu telah muncul, klien menyadari bahwa dirinya bersalah. Aduh, saya rasanya ini kok akhir-akhir ini saya stres saja, atau akhir-akhir ini saya ketakutan saja, akhir-akhir ini kok saya muak saja. Ini disebut sebagai tingkat keefektifan konseling. Yang pertama, klien menyadari bahwa dirinya bermasalah. Kalau umpamanya dia tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah, kita bagaimanapun upaya kita sebagai konselor, kita tidak akan mampu melaksanakan apa yang kita sebut sebagai keefektifan konseling. Yang kedua adalah klien menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk mengentaskan masalah. Ini yang kita sebut sebagai proses pra-konseling perorangan. Kalau umpamanya dia sudah menyadari kemudian bahwa dirinya bermasalah, kemudian yang kedua adalah klien menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk mengentaskan masalah yang dialami. Tentu yang ketiga adalah klien mencari sumber yang dapat memberi bantuan. Ini yang ketiga. Dalam hal ini adalah konselor. Pertama, dia memahami dirinya bermasalah, menyadari bahwa dirinya bermasalah. Kedua, menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan. Yang ketiga, mencari sumber yang dapat memberikan bantuan. Dalam hal ini adalah konselor. Yang keempat adalah klien terlibat secara aktif. Jadi tidak hanya mencari sumber bantuan setelah ketemu dengan konselor, dia hanya diam saja, enggak. Tapi dia diharapkan secara aktif dalam proses pemberian bantuan. Apa itu secara aktif? Dia mampu secara terbuka, sukarela, menyampaikan tidak ada yang dirahasiakan, kemudian mencarikan solusi bersama konselor, setuju atau tidak. Ini yang disebut sebagai secara aktif. Tidak hanya umpamanya mengangguk aja, sudah berapa lama masalah Anda ini terjadi? 2 minggu yang lalu. Terus apa yang akan Anda lakukan? Tidak tahu. Anda bagaimana perasaan Anda saat ini? Sedih. Kalau umpamanya seperti ini, tentu dibutuhkan upaya konselor bagaimana klien ini itu bisa secara aktif dalam proses pemberian bantuan. Sebab kalau dia aktif, maka apa yang disebut sebagai tingkat keefektifan konseling yang keempat itu bisa tercapai. Kemudian yang kelima yang perlu juga itu adalah klien menerapkan hasil upaya pemberian bantuan. Ini yang kita sebut sebagai upaya tingkat keefektifan konseling. Ini tadi yang 5 yang saya jelaskan. Klien menyadari bahwa dirinya bermasalah, klien menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk menuntaskan masalah, klien mencari sumber, klien terlibat secara aktif dalam proses konseling, dan klien menerapkan hasil upaya pemberian bantuan. Nah, kalau umpamanya yang kelima ini itu berhasil, maka kita sebut sebagai konseling kita ini efektif. Efektif dalam artian apa? Mencapai sasaran yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan adalah kemandirian klien, efektif daily living. Nah, itu banyak ahli mengatakan apa tujuan dari masing-masing konseling. Oleh karena itu kita akan berupaya untuk bagaimana menyadari klien itu menyadari bahwa dirinya bermasalah, menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan untuk mengentaskan masalah, dan mencari sumber yang dapat memberikan bantuan, dalam hal ini konselor, dan klien terlibat secara aktif dalam proses pemberian bantuan, dalam hal ini proses konseling. Yang kelima adalah klien menerapkan hasil upaya pemberian bantuan. Ini yang kita sebut sebagai tingkat keefektifan konseling. Oke, baik saudara, ini penjelasan dari saya. Kita contohkan bagaimana isi penstrukturan dari mulai penstrukturan penuh hingga itu adalah penstrukturan sebagian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya proses pemberian penstrukturan oleh konselor yang satu dengan konselor yang lain itu bisa berbeda, karena memang konseling itu adalah seninya ya.
antara apa yang saya sampaikan dengan konselor lain tentang penstrukturan itu akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh konselor yang lainnya juga. Seperti yang kita sudah bahas tadi, penstrukturan penuh itu kita berikan kepada klien-klien yang memang baru pertama kali melakukan konseling atau umpamanya belum paham betul itu apa konseling. Ini kita lakukan penstrukturan penuh. Kapan itu kita lakukan? Di awal-awal konseling. Setelah umpamanya kita suruh duduk klien, kita minta duduk, kita tanyakan kabar, bagaimana kabarnya, sehat, kemudian ini yang kita sebut sebagai memulai pembicaraan. Nanti kita baru lanjut tentang apa itu konseling. Contoh umpamanya dalam proses konseling nanti kita akan menanyakan bagaimana kabarnya, tadi kesini dengan apa, kemudian kita masuk kepada tahapan konseling, apa yang bisa bantu. Kemudian nanti mungkin kliennya mengatakan saya mau konseling Bu. Oke, Ananda tadi mengatakan bahwasanya Ananda mau konseling ya. Ananda tahu itu apa konseling. Ini sudah masuk kepada isi penstrukturan apa itu konseling. Mungkin dia akan menyampaikan tidak tahu Bu. Oke, kalau tidak tahu, Ibu akan menjelaskan bahwasanya konseling ini adalah, karena kan bisa saja nanti klien itu mengatakan Ananda sudah pernah konseling? Belum Bu. Apakah Ananda tahu apa itu konseling? Konseling itu seperti bercerita aja Bu. Apa yang Ananda sampaikan itu memang ada benarnya, bahwasanya konseling itu memang bercerita itu adalah apa? Bercerita antara konselor dengan klien. Ini disebut juga sebagai apa konseling. Jadi bahasanya itu tidak bahasa yang ada di textbook ya, tapi ini akan menjadi seni konselor menjelaskan apa itu konseling. Konseling ini kan nanti kita akan bisa menjelaskan konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor. Ini konselor ini Ananda itu disebut sebagai klien dalam rangka menjadikan hidup Anda itu lebih bahagia. Kan nanti kita akan banyak ragam ya, banyak cara itu menjelaskan apa itu konseling, apa itu tujuan konseling. Beberapa konselor itu mengatakan tidak boleh menyampaikan bahwasanya konseling itu adalah rangka pengentasan masalah. Jangan menyebutkan masalah-masalah di awal. Kalau mau menyebutkan masalah di awal, nanti cenderung dia mengatakan wah saya ini bermasalah ya. Enggak, kita mungkin cenderung menjelaskan konseling itu adalah, kalau umpamanya konseling ini adalah upaya bantuan antara konselor, saya sebagai konselor, Anda sebagai klien, ini dalam rangka membuat hidup Anda lebih bahagia. Mungkin dia akan wah berarti ini tujuan konseling ini nanti agar saya itu bahagia. Bahagia seperti apa? Kita bisa bahas tentang ciri kemandirian. Bahagia itu dalam artian kita bisa lihat bahwasanya dia hidupnya lebih efektif. Ini disebut sebagai apa itu konseling. Bagaimana konseling? Kita bisa menstruktur konseling ini ya seperti ini, duduk berhadapan, saya sebagai konselor di sini, Anda sebagai klien. Ini dalam rangka komunikasi kita itu jelas dan terarah. Ini disebut sebagai bagaimana konseling. Nanti Anda dipersilahkan untuk menceritakan semua permasalahan-permasalahan Anda diminta untuk terbuka, sukarela. Ini sudah masuk ke azas ini ya, azas-azas pokok konseling. Anda diminta untuk sukarela dan terbuka, menyampaikan apa yang Anda pikirkan, yang apa Anda rasakan, apa yang menjadi problem Anda selama ini, apa yang menjadi duri dalam daging Anda selama ini. Ini disebut sebagai azas. Sudah masuk ke azas. Maksudnya azasnya tadi kita sudah bahas. Azasnya adalah kesukarelaan, keterbukaan. Ini sudah masuk tentang penjelasan. Terhadap apa yang Anda sampaikan akan saya rahasiakan. Ini masuk ke azas. Saya tidak akan menceritakan apapun yang Anda sampaikan kepada orang lain tanpa pengetahuan Anda sendiri. Ini disebut sebagai azas pokok konseling. Kemudian dalam penstrukturan kita juga nanti menjelaskan bagaimana peran konselor dan klien. Oleh karena itu
Anda nanti diminta untuk secara aktif, sukarela, terbuka, menyampaikan apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan, sehingga saya sebagai konselor itu mampu mengarahkan apa yang keputusan apa yang akan nanti Anda ambil. Nah, ini peran konselor. Sehingga nanti perlu kita jelaskan bahwasanya konselor itu memiliki peran membantu klien untuk mengambil keputusan mencapai kehidupan efektif yang sehari-hari. Ini isi penstrukturan minimal seperti yang sudah saya sampaikan. Ini akan menjadi bagian seni masing-masing, akan berbeda antara satu konselor dengan konselor yang lain. Sementara itu waktu penstrukturan kalau penuh itu saya sudah sampaikan tadi bahwasanya itu di tahap awal introduction ya. Kan ada tahapan konseling itu ada 5A dan 5IN yang kemarin di minggu pertama kita bahas. Tahapan untuk pemberian penstrukturan itu adalah di tahap awal penstrukturan penuh ya. Bisa saja nanti dalam proses konseling itu klien ternyata ragu lagi. Setelah kita masuk, kita sudah bahas apa yang dia rasakan, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana sampai pembahasan, kemudian dia masih ragu. Ini perlu kita lakukan apa yang disebut sebagai penstrukturan sebagian. Konselor itu mengatakan, sepertinya Anda masih ragu ya untuk mengungkapkan apa yang Anda pikirkan. Ini perlu saya tekankan kembali bahwasanya apa yang Anda sampaikan itu akan sepenuhnya saya rahasiakan. Ini kembali lagi penstrukturan sebagian. Jadi bisa saja dalam satu proses konseling karena konselor itu ini ragu, di tengah perjalanan ragu, konselor itu memberikan pemahaman kembali bahwasanya ini akan dirahasiakan. Penstrukturan sebagian itu bisa dilakukan di tengah, mungkin juga di akhir nanti, dan bisa juga di awal bagi klien-klien yang memang sudah melakukan konseling. Umpamanya ketika di awal saya sudah pernah melakukan konseling, kemudian saya datang ke konselor, mungkin konselor saya hanya mengingatkan kepada saya bahwasanya perlu saya jelaskan kembali bahwasanya semua data keterangan yang Anda berikan itu akan saya rahasiakan. Oleh karena itu Anda untuk diminta secara sukarela dan terbuka. Yang paling di garis bawahi ketika penstrukturan sebagian adalah berkenaan dengan etika dasar yang tadi. Apa itu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keputusan diambil oleh klien sendiri. Oke, mari kita berlatih untuk menggunakan keterampilan dasar konseling ini tentang penstrukturan, baik itu penstrukturan penuh maupun penstrukturan sebagian. Nanti akan kita latihkan yang penstrukturan penuh dulu dalam kelompok kecil, baru penstrukturan sebagian. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.